Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Harus selalu sehat, patuhi protokol kesehatan, tetap ceria, tetap tersenyum. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita bisa berjumpa walaupun secara virtual. Masih ingat tidak dengan saya? Ya, nama saya Istiqomah Pratama Putri. Kalian bisa memanggil saya Bu Putri. Hari ini kita akan bersama-sama belajar materi kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran ke-5. Simak video ini baik-baik ya. Masih semangat tidak? Tentunya harus tetap semangat. Sudah sarapan belum? Tentunya sudah ya. Kalau belum, nanti sarapan. Bagaimana sholatnya? Apakah tadi sudah sholat subuh? Ingat ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok paragraf yang telah disajikan dalam bacaan tentang perkembangan dan pertumbuhan paku secara spora dengan tepat. 2. Setelah mengamati bacaan, siswa dapat menuliskan informasi terkait pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan spora secara tepat. 3. Setelah mengamati, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. 4. Siswa diharapkan mampu menyebutkan manfaat bersatu dalam keberagaman dalam menjalankan kegiatan di sekolah. 5. Siswa diharapkan mampu menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dengan tepat. 6. Siswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang melibatkan pembagian dengan tepat. Masih ingat tidak pembelajaran pertama? Kita bersama-sama belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama vegetatif atau secara tidak kawin, yang kedua generatif yaitu secara kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan lagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di sini kita bersama-sama akan belajar tentang vegetatif alami, contohnya yaitu pada tumbuhan paku dengan perkembangbiakan spora. Mari kita baca teks dialog secara bersama-sama. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku meminta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak hal tentang hal itu, kan? Iya, kamu benar. Apa saja kata yang kamu tidak tahu artinya? Coba tuliskan kata tersebut pada buku tugas dan buat kalimat dari kata tersebut. Oke? Siapkan buku ya anak-anak. Kita bersama-sama menulis
Apa saja sih isi teks bacaan tadi? Yang pertama, tumbuhan paku tidak memiliki biji. Yang kedua, tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Yang ketiga, mempunyai bintik-bintik yang ada di belakang daun, itu namanya spora. Kemudian yang keempat, spora tertiup angin kemudian jatuh ke tanah, dan itulah yang menjadi cikal bakal tumbuhan paku. Baca teks tersebut ya. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Dalam teks bacaan, kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan menanam pohon, berfungsi untuk menciptakan udara yang bersih dan baik untuk keberlangsungan makhluk hidup. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah? Coba perhatikan gambar tersebut. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah? Yang pertama, menanam dan menyirami tanaman. Yang kedua, membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, mengelap jendela. Yang keempat, menyapu ruang kelas. Dan yang kelima, merapikan sekolah. Bagaimana? Masih semangat tidak? Pada pertemuan pembelajaran pertama, kita sama-sama belajar bagaimana cara berhitung bersusun. Untuk mengingatnya kembali, lihat ke depan. Sekarang kita coba menyelesaikan 224 dibagi 4. Pertama, kita beri garis seperti ini. Kemudian kita tulis 224 di dalam garis dan 4 di luar garis. Langkah selanjutnya kita mulai bagi bilangannya. 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga kita langsung mengambil 2 bilangan ya. 22 dibagi 4. 22 dibagi 4 tidak memiliki hasil yang pas, sehingga kita cari bilangan yang mendekatinya ya, yaitu 5. Nah, kenapa bukan 6 ya? Karena ketika kita mengalikan 6 dengan 4, hasilnya 24, sehingga akan kelebihan, sedangkan bilangan yang kita perlukan adalah 22. 5 kita tulis di atas. Setelah itu 5 kita kalikan dengan 4, hasilnya 20. Kemudian kita garis dan dikurangi. 22 dikurang 20 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga angka 4 yang di atas kita turunkan ke bawah. Kemudian 24 dibagi 4 hasilnya 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Kita tulis di bawah dan kita kurangkan. 24 dikurang 24 sama dengan 0. Bilangan yang kita tulis di atas merupakan hasilnya, sehingga 224 dibagi 4 sama dengan 56. Coba kerjakan buku tema halaman 178 di buku tugas ya. Dan coba kerjakan juga untuk memecahkan permasalahan yang ada di buku tersebut. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kita ingat-ingat lagi, tadi kita belajar tentang apa? Rangkuman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita tadi sudah belajar bersama-sama bagaimana cara perkembangbiakan tanaman paku, yaitu dengan cara vegetatif alami melalui spora. Yang kedua, kewajiban kita untuk menjaga lingkungan sekolah adalah yang pertama, menyiram dan menanam tanaman. Yang kedua, menyapu halaman.
Yang ketiga, merapikan kelas. Yang ketiga, kita tadi sudah belajar bersama-sama bagaimana cara memecahkan masalah untuk permasalahan kita sehari-hari menggunakan pembagian bersusun. Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu.